Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya, serta Bapak dosen yang saya hormati. Selamat datang kembali di video presentasi tugas mandiri saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dila Denisa, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 64250334. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis kebahasaan dan kepemimpinan dalam pidato tokoh nasional untuk memenuhi tugas mandiri ketiga saya, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Objek yang saya pilih untuk dianalisis adalah momen yang sangat penting dalam sejarah pemerintah baru kita, yaitu pidato tentang pengantar Presiden Prabowo Subianto pada sidang Kabinet Paripurna Perdana yang dilaksanakan di kantor Presiden pada tanggal 23 Oktober 2024. Sebelum itu, mari kita saksikan cuplikan isi dari pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Saudara sekalian, sekarang saya kira adalah suatu momen bersejarah. Ini adalah sidang kabinet paripurna pertama yang saya pimpin. Kabinet yang kita sepakati, kita beri nama Kabinet Merah Putih untuk menjadi suatu simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan. Saya terus-menerus sudah beberapa tahun ini maju ke hadapan rakyat Indonesia, kepada semua pemimpin politik, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin pengusaha. Saya terus-menerus menekankan pentingnya persatuan. Sumber kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia berabad-abad, kuncinya adalah bila elitnya bisa kerjasama, bila elitnya bersatu. Persatuan ini artinya adalah kita bisa sepakati mana adalah kepentingan nasional yang inti, mana adalah kepentingan nasional yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Kita masing-masing punya kepentingan politik masing-masing. Kita masing-masing punya kepentingan kelompok masing-masing. Tapi manakala kita sudah bicara tentang bangsa dan negara, kita harus sepakati kepentingan nasional yang vital. Saya meyakini bahwa kepentingan nasional vital kita tentunya harus kita sepakati adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus dengan handal, dengan cerdik, dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita. Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita, hanya dengan demikian kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita. Kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita. Kita bisa membayar segala keperluan suatu negara modern. Dan diantaranya tentunya adalah menjamin kedaulatan bangsa. Saya ingatkan saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita lupa dengan Undang-Undang Dasar kita sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, yang jelas dalam pembukaannya tertera tujuan-tujuan nasional kita, di mana tujuan-tujuan nasional kita sangat jelas oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Tujuan pertamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini tujuan nasional yang pertama untuk kita survive. Karena itu kita perlu memikirkan apakah kita sudah cocok atau tidak investasi kita kepada pertahanan bangsa Indonesia. Kedua, tentunya memajukan kesejahteraan umum. Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar. Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak. Pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat komitmen kita kepada pendidikan. Kalau tidak salah, alokasi kita dalam anggaran 2025 untuk pendidikan salah satu tertinggi. Mungkin selama sejarah kita. Untuk pertama kali kita sudah 25%, Bu ya. 20. Jadi masalah pendidikan sangat utama. Ya tentunya tujuan nasional keempat kita juga hadir dalam pergolakan ataupun interaksi dunia, di mana kita harus selalu membela kemerdekaan bangsa-bangsa. Dan karena itu, mau tidak mau Indonesia harus kuat. Seperti yang sudah kita lihat pada cuplikan video tersebut, gaya penyampaian beliau sangat lugas, berani, dan langsung menusuk pada inti permasalahan birokrasi kita. Melalui video penjelasan ini, saya akan membedah pidato tersebut secara ilmiah, mulai dari struktur laporan, kaidah kebahasaan, unsur retorika, hingga karakteristik manajemen kepemimpinan yang ditunjukkan oleh tokoh sepanjang sidang paripurna tersebut. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab pertama, yaitu pendahuluan. Kita harus memahami terlebih dahulu mengapa analisis pidato ini penting dilakukan. Di dalam ilmu manajemen, sebuah komunikasi atau pengarahan dari pucuk pimpinan tertinggi bukan sekedar rangkaian kata-kata formalitas. Pidato instruksional seperti ini adalah sebuah dokumen visi strategis yang berfungsi melakukan alignment atau penyelarasan gerak bagi seluruh lini organisasi di bawahnya. Yang dalam hal ini adalah para menteri kabinet, tokoh yang kita kaji yaitu Presiden ke-8 Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto memiliki latar belakang militer yang sangat kuat. Hal ini secara otomatis membentuk karakteristik retorika yang sangat khas dibandingkan pimpinan sipil pada umumnya. Konteks dari pidato ini pun sangat krusial. Karena apa? Karena merupakan sidang pertama yang mempertemukan seluruh elemen pembantu presiden di Kabinet Merah Putih. Tepat 3 hari setelah pelantikan, tujuan utama dari analisis saya ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana ragam bahasa formal fungsional diterapkan dalam forum kenegaraan tertinggi, serta bagaimana pilihan diksi digunakan untuk memotivasi sekaligus membangun kewibawaan komando organisasi pemerintahan. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan yang paling inti, yaitu menganalisis isi pidato tersebut. Berdasarkan struktur teksnya, pidato ini disusun dengan sangat sistematis menggunakan pola deduktif, yaitu bergerak dari penyampaian visi mikro atau umum menuju instruksi yang mikro, dan sangat teknis. Bagian struktur ini terbagi menjadi 3 alur utama, yaitu yang pertama adalah bagian pembuka, yang dimana Bapak Presiden menyampaikan salam lintas agama yang inklusif sebagai cerminan persatuan nasional, diikuti dengan penjelasan filosofis mengenai arti nama dari Kabinet Merah Putih, yang dimana sebagai simbol keberanian dan kesucian tekad. Dan yang kedua yaitu bagian isi, yang dimana berisi arahan prioritas strategis seperti swasembada pangan, kemandirian energi, dan program makan bergizi gratis. Tidak hanya itu, struktur isi ini juga memuat arahan operasional yang sangat tegas mengenai efisiensi anggaran negara. Dan yang ketiga adalah bagian penutup, yang dimana diakhiri dengan sebuah janji moral yang kuat
untuk selalu membela tumpah darah dan hak-hak rakyat miskin. Jika ditinjau dari kaidah kebahasaan, ragam bahasa yang digunakan sepanjang pidato adalah ragam formal fungsional. Secara sistematis, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan Pak Presiden Prabowo ini didominasi oleh struktur kalimat aktif transitif yang memiliki kejelasan subjek, predikat, objek, dan yang keterangan SAOK. Keselamatan struktur ini sangat penting dalam teori manajemen, agar pemerintah yang diturunkan bersifat efektif, tidak bertele-tele, dan meminimalkan terjadinya risiko multifasir atau miskomunikasi di tingkat kementerian eksekutor. Saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. 26 komoditas, proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan, bikin daftar. Pada bagian cuplikan tadi, analisis aspek kebahasaan menunjukkan penggunaan ragam bahasa formal fungsional yang sangat konsisten, yang dimana Pak Presiden menggunakan diksi atau pilihan kata ilmiah dan teknis manajerial yang baku sesuai KBBI seperti kata interpresis dan hilirisasi. Hal ini disesuaikan dengan konteks forum resmi, yaitu sidang kabinet, untuk memberikan instruksi operasional yang presisi kepada para menteri. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajari lagi. Saya minta detail. Jika ditinjau dari analisis tadi, sistematis atau struktur kalimat, cuplikan tadi menunjukkan dominasi penggunaan kalimat aktif transitif yang memiliki kejelasan subjek dan predikat secara tegas, seperti kalimat saya minta Menteri Keuangan pelajari lagi DIPA. Struktur kalimat ini sangat efektif dalam dunia manajemen karena langsung menunjuk kepada perilaku aksi, tidak bertele-tele, sehingga meminimaliskan risiko multifasir atau miskomunikasi dalam rantai komando. Birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Aspek kebahasaan yang tadi itu yang paling menarik dari pidato ini. Karena apa? Karena di sini tuh ada unsur retorikanya pada bagian ini, yang dimana Pak Presiden Prabowo menggunakan gaya bahasa ironi atau yang disebut dengan sindiran secara kaidah bahasa. Penggunaan magis ironi ini dengan kalimat kontradiktif, yaitu kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Sengaja itu tuh dipakai sebagai instrumen komunikasi politik untuk mengkritik manualitas birokrasi lama secara tajam, sekaligus memotivasi reformasi mental pelayanan publik. Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global. Perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Unsur retorika lainnya adalah gaya bahasa repetisi, yang dimana atau itu yang disebut dengan pengulangan kata. Kita bisa menyimak penekanan pada kata swasembada yang diucapkan berulang-ulang kali dalam kaidah kebahasaan ini. Teknik repetisi ini berfungsi untuk memperkuat pesan utama dan menciptakan efek psikologis kedaruratan atau yang disebut dengan urgensi, sehingga audiens langsung menangkap bahwa ketahanan pangan dan energi adalah fokus utama yang tidak bisa ditawarkan. Selanjutnya kita akan membedah bab 3, yaitu analisis karakter tokoh dalam pidato, yang dimana dari kata-kata yang dipilih dalam cara beliau menyampaikan pesan, kita bisa menyimpulkan membaca bahwa karakteristik utama dari Pak Presiden Prabowo Subianto adalah seorang pemimpin transformasional yang disiplin dan visioner. Karakter transformasionalnya terlihat dari bagaimana beliau mencoba mengubah
budaya kerja birokrasi yang lama, beliau mengkritik keras pemimpin yang terlalu sering menghabiskan anggaran untuk hal-hal nasional, seminar, saran sehat, atau bahkan melakukan studi banding ke luar negeri yang tidak produktif. Sebagai gantinya, beliau menuntut kerja yang berorientasi pada hasil nyata. Cara tokoh Pak Prabowo Subianto ini membangun hubungan dengan audiensnya, yaitu para menteri juga harus sangat menarik. Beliau memposisikan dirinya sebagai penguasa tunggal yang kaku. Beliau berulang kali menggunakan kata ganti kita yang untuk menunjukkan rasa kebersamaan dalam memikul beban tanggung jawab bangsa. Ketegasannya ini pun yang tanpa bisa dikompromi melahirkan respon kepatuhan yang tinggi dari jajaran kabinet. Namun di sisi lain, kepeduliannya yang tinggi terhadap masalah pemenuhan gizi anak-anak dan ibu-ibu hamil ini tuh mencerminkan karakter pelindung yang populis dan dekat dengan hati masyarakat. Nah, akhirnya kita telah sampai pada bab terakhir, yaitu bab keempat tentang kesimpulan. Sebagai rangkuman dari seluruh hasil analisis pidato yang saya analisis, yaitu Perdana Presiden Prabowo Subianto merupakan contoh nyata dari implementasi komunikasi manajemen yang dimana sangat efektif di level kenegaraan. Struktur pidatonya yang sistematis didukung oleh penerapan lagam bahasa formal yang tegas, instruktif, dan syarat akan semangat patriotisme nasional. Pidato ini secara utuh mempromosikan kepribadian beliau yang disiplin, lugas, dan visioner demi mencapai tujuan kemandirian bangsa rakyat Indonesia. Sebagai penutup presentasi saya ingin memberikan sedikit pandangan pribadi atau kritik kontroversi dari Prepesika Mahasiswa Manajemen. Saya melihat langkah efisiensi dan penghematan anggaran yang diserukan oleh Pak Presiden tadi sangatlah tepat untuk menjaga hambatan fiskal negara. Namun, instruksi lisan yang kuat secara kebahasaan ini harus segera diimbangi dengan perumusan Key Promosi Indikator atau yang disingkat dengan KPI atau indikator kinerja utama yang terukur dan berbasis digital di setiap kementerian. Hal ini sangat penting karena kenapa? Karena agar ketegasan instruksi lisan dari Presiden dapat diterjemahkan menjadi tindakan birokrasi yang konsisten, transparan, dan berkelanjutan, bukan sekedar pemenuhan target di awal, melainkan sampai jabatan akhir. Demikian penjelasan dari saya mengenai analisis pidato Presiden Prabowo Subianto. Seluruh sumber artikel resmi dari Sekretariat Kabinet Kementerian Keuangan hingga video asli YouTube dari Sekretariat Presiden telah saya cantumkan secara lengkap di dalam file laporan tertulis saya sebagai daftar referensi yang sah. Terima kasih kepada yang sudah menonton dan menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.